Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Boleh lambaikan tanganmu, katakan shalom. Saya percaya sepanjang minggu ini kita boleh rasakan kebaikan Tuhan, amin. Saya ajak kita untuk boleh bangkit berdiri bersama. Berikan salam sehati, katakan wow kamu luar biasa hari ini. Haleluya. Yang percaya Allah kita yang luar biasa, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini, di hari yang baru. Terima kasih buat kebaikan, kasih setia dan kemurahan Tuhan bagi setiap kami. Ini kami Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu. Kami mau bawa korban syukur kami. Kami percaya Tuhan, biarlah hadirat-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi setiap kami, agar kami boleh beroleh kemenangan di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bagimulah pujian, bagimulah hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Kita persiapkan hati kita. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Thank you Jesus. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya
Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari yang percaya, angkat tanganmu, katakan, aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan aku percaya Tuhan. Amin. Memulihkanku, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Dengan imanmu katakan, aku percaya. Aku percaya. Sekali lagi, engkau yang percaya, angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Sekali lagi katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Engkau yang percaya Tuhan sanggup memberkati engkau, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia sanggup memulihkan engkau, Dia sanggup menyembuhkan engkau, bahkan Dia sanggup memberkati engkau. Hai umatnya yang percaya, sembah Dia. Kuasa-Mu tiada berubah. Engkau Allah yang sanggup memberkati, Kau Allah yang sanggup memulihkan, Kau Allah yang sanggup menyembuhkan. Kami bersyukur, sungguh Engkau Allah yang setia. Lebih dari yang ku minta, lebih dari yang ku pikirkan, sungguh Engkau sediakan. Tiada alasan bagi kami
tidak mengucap syukur, tidak ada alasan bagi kami tidak mengucap syukur, bahwasanya Engkau baik, bahwasanya Engkau baik, bahwasanya teramat baik. Kasih setiamu tiada berubah, kebaikanmu berlimpah. Hai jiwaku, pujilah namanya. Hai jiwaku, nyanyikanlah segala kebaikannya. Hai jiwaku, serukan namanya yang kudus. Nyanyikan kebesaran, nyanyikan pengagunganmu. Bawa lidah kami memuji Engkau pagi ini Tuhan. Bawa hati kami memuji Engkau pagi ini lewat setiap korban syukur kami. Oh, we thank you. Kiranana maranana bayase, anana bayasane. Mari buka suaramu Bapak Ibu. Dia Allah yang sanggup, Dia Allah bakal setia kepada Bapak Ibu semuanya. Mari lebih lagi. Oh Jesus. Dalam keadaan saat ini, Engkau tetap baik bagi setiap kami Tuhan. Sekalipun kami tidak melihat, bahkan sekalipun kami tak mengerti, Engkaulah sukacita kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penghibur setiap kami, yang menguatkan setiap kami melewati hari-hari kami. Sebab kami tahu Allah yang kami sembah, Allah yang sanggup memberkati, Allah yang sanggup mengubahkan kami, Allah yang sanggup menyembuhkan, Allah yang sanggup memulihkan kami. Mari buka suaramu lebih lagi, nyatakan pada Dia segala kerinduanmu. Mari nyatakan segala kerinduanmu. Dia Allah yang tetap setia, Dia tetap Allah yang setia, Dia tetap setia menunggu Engkau. Nyanyikanlah, serukanlah, nyanyikanlah segala kebesarannya.
Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita pagi hari ini. Kau tetap baik bagi setiap kami Tuhan. Dalam keadaan apapun, kami katakan Engkau Allah yang baik. Thank you Jesus. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia baik buat saya. Dia Allah baik. Dia Kau tetap baik Tuhan. Dia Allah baik. Dia baik buat saya. Mari katakan Dia Yesus baik. Dia Yesus baik. Dia Kau tetap baik bagi kami Tuhan. Dia Yesus baik. Dia baik buat saya. Sekali lagi. Dia dulu sekarang selamanya. Dia Yesus baik. Dia baik buat saya. Saja kita makin berdiri bersama. Katakan Dia Allah. Dia Allah baik. Dia yang rasakan kebaikannya katakan Dia Allah baik. Dia dulu sekarang selamanya. Allah baik. Dia baik buat. Katakan sekali lagi. Dia Allah baik. Dia Yes Jesus. Dia Setiap pribadi yang rasakan kebaikan, mari angkat tanganmu sekali lagi. Dia Allah baik. Kau baik. Dia Yes Lord. Dia Allah baik. Dia baik buat saya. Dia Allah, Kau tetap baik. Dia lihat air mata kami Tuhan. Dia Allah baik. Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Dia
Benar ya Tuhan, Engkau baik ya Allah. Engkau baik dulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Kasih setiamu Tuhan tidak akan pernah berubah ya Tuhan Yesus. Selalu baru dan baru setiap pagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Engkau hadir di tengah ibadah kami saat ini ya Tuhan. Kami percaya ketika hadirat-Mu memenuhi tempat ini ya Allah, maka segala sesuatu Engkau pulihkan. Segala sesuatu Tuhan Engkau Allah akan menyembuhkan. Hadirat-Mu akan memerdekakan. Hadirat-Mu akan membawa mujizat demi mujizat bagi umat-Mu saat ini ya Bapa. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan dari tempat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami ya Allah. Mengangkat tangan kami untuk memberkati kota kami Tarutung Tapanuli Utara. Amen. Memberkati bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia. Salam Tarutung Tapanuli Utara. Dipenuhilah Engkau dengan damai sejahtera Allah. Kemuliaan-Mu Tuhan turun atas bangsa kami dan Amen. Atas kota kami Tarutung ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati pemerintahan kami Tuhan. Dari pusat sampai ke daerah. Berkati presiden kami Tuhan Bapak Joko Widodo. Berikan hikmat kebijaksanaan Tuhan. Untuk Amen. Membawa bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang maju. Bangsa yang besar. Dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan buat gembala sidang kami di tempat ini Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, urapan-Mu mengalir bagi hamba-Mu. Dan Kau sertai Tuhan dengan tanda-tanda ajaib ya Tuhan. Bapak Gunan Pagabian Tuhan, biarlah Engkau percayakan Tuhan jiwa-jiwa lebih banyak lagi Tuhan untuk dibawa hamba-Mu ini Tuhan naik ke gunung kudus-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan hadirat-Mu akan memenuhi umat-Mu Tuhan. Bahkan dimanapun umat-Mu saat ini berada Tuhan. Biarlah perlindungan, penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu nyata Tuhan atas umat-Mu ya Bapa. Di sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Apa yang dikerjakan umat-Mu jadi berhasil dan beruntung. Kau mengangkat naik dan tidak jadi turun. Bahkan Kau akan menjadi kepala dan tidak jadi ekor Tuhan. Bahkan Kau akan membukakan Tuhan pembendaraan-Mu ya Bapa. Pembendaraan yang penuh dengan berkat yang berlimpah dari surga ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Ini ibadah kami ya Bapa. Kami mau beria-ria, bersuka cita di hadapan-Mu ya Bapa. Sebab kain kabung kami telah Kau ubahkan menjadi tari-tarian. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya mau menyapa Bapak Ibu semuanya. Adakah yang rasakan hadirat Tuhan pagi hari ini? Rasakan kebaikan Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Apapun situasi kita saat ini, tetapi kita percaya Dialah sukacita kita. Allah yang menjadi sumber sukacita kita. Yang percaya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Yes. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Katakan, berikan kekuatan, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Tunjuk ke atas Bapak Ibu, katakan, janji-Mu yang telah melukiskan. Ku punya rancangan yang indah. Oh, Kaulah dan kehidupan. Kau beri kekuatan
Allah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan. Coba lihat kiri kanannya. Orang yang bersuka cita pasti terpancar dari wajahnya. Sudah tersenyum? Coba yang tersenyum boleh dua tangan katakan. Kaulah sukacita pengharapan. Yes. Anak muda loncat yuk. Siapa? Kaulah sukacita pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Anak muda serukan. Kaulah yang bersuka cita. Come on. Kaulah sukacita pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersuka cita. Haleluya. Katakan haleluya, bersuka cita selamanya. Sorakan yeah. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Engkaulah sukacita kami, Engkaulah kemenangan kami. Allah yang perkasa, Allah yang hebat, dan Allah yang heran. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku. Sekali lagi katakan Allahku. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Engkau yang memenuhi setiap keperluan kami dan Engkau yang mencukupkan setiap apa yang menjadi kebutuhan kami. Di masa-masa hari-hari ini kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya berlaku atas setiap kami.
Tuhan, Engkau Allah yang menjadi pemelihara kami. Tuhan, Engkau Allah yang tetap senantiasa memegang tangan kami dan tidak pernah sekalipun Engkau membiarkan kami sendirian. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tetap senantiasa membimbing kami, menuntun kami kemana kami harus melangkah. Tuhan kiranya memberkati setiap kami. Tuhan, Kau mempersiapkan seluruh tubuh jiwa roh kami, bahkan telinga kami dan juga hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang tetap senantiasa memelihara ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bersama dengan saya katakan, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Oke, puji nama Tuhan. Kita akan langsung belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca Alkitab kita di dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-17. Dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-17. Oke, bersama-sama kita akan membaca ya. Silakan, mungkin bisa dilihat di depan juga. Kita akan sama-sama membaca 2, 3, ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, ini ada sebuah pesan Tuhan kepada jemaat di Korintus. Di situ dikatakan bahwa sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, kita tahu bahwa penderitaan adalah sesuatu hal yang tidak disukai oleh siapapun juga. Termasuk saya, Bapak Ibu dan kita semua yang ada di dalam ruangan ini. Kita semua adalah orang yang tidak pernah menyukai yang namanya penderitaan. Sebisa mungkin yang namanya manusia menjauhi yang namanya penderitaan. Nah, terkadang kalau kita jujur dan jika boleh kalau misalnya kita memilih nih, kita pasti akan memilih hidup yang bebas dari penderitaan. Hidup yang bebas dari masalah, ingin sehat terus, ingin bahagia terus, usaha lancar, kerjaan aman, karir meningkat, dan ada banyak hal yang tanda kutip yang nikmat bagi kita, yang enak bagi kita. Dan kalau ada sesuatu hal yang tidak enak, yang berbau yang namanya penderitaan, ya kalau boleh Tuhan jauh-jauhlah dari saya. Nah, tapi satu hal yang kita ketahui bahwa terkadang hidup tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Terkadang hidup tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kadang usaha sepi. Kadang sakit silih berganti, berdatangan. Kadang rumah tangga mengalami yang namanya problem, musibah yang menimpa, dan aneka masalah yang mungkin datang ke dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang mungkin membuat kita hancur hati. Dan boleh dikatakan, tidak ada seorang manusia pun yang lepas dari penderitaan. Tidak ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang tidak lepas dari yang namanya penderitaan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita kuat di dalam menghadapi yang namanya penderitaan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya kita tetap kuat dalam menghadapi yang namanya penderitaan yang kita alami. Kita akan buka mindset kita atau pola pikir kita tentang yang namanya penderitaan. Karena kebanyakan di orang awam atau bahkan di orang Kristen sekalipun, yang namanya penderitaan boleh dikatakan yang namanya sebuah musibah itu karena ajab dari Tuhan. Boleh dikatakan yang namanya sebuah masalah yang tiba-tiba datang itu boleh dikatakan sebuah hukuman dari Tuhan atau sebuah karma yang jatuh ke dalam dirinya. Tetapi satu hal, pagi hari ini kita akan buka pikiran kita, kenapa kita mengalami yang namanya penderitaan? Kenapa kita mengalami yang namanya masalah? Nah, yang pertama, penderitaan adalah hal yang pasti akan dialami oleh semua orang di muka bumi ini. Ingat, satu hal yang pertama, penderitaan
Pasti tidak akan pernah satu orang pun tidak akan menderita, tapi pasti semuanya akan melewati penderitaan. Ini harus kita ketahui bersama. Tidak ada seorang pun yang lolos dari penderitaan. Kita buka ayatnya. Ayub 7 ayat yang pertama. Ayub 7 ayat yang pertama. Ayub 7 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Sekali lagi, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Ini berbicara tentang yang namanya penderitaan. Manusia bergumul di bumi. Semua manusia bergumul di bumi. Dan hari-harinya adalah hari-hari orang upahan. Penuh dengan yang namanya stres. Penuh dengan yang namanya hanya menjalankan rutinitas. Penuh dengan yang namanya tiap kali bangun pagi, apa yang harus saya lakukan hari ini. Mungkin saya akan melakukan hal-hal yang biasa-biasa saja. Mungkin hidup saya akan seperti ini saja. Sama seperti orang upahan. Maaf, orang upahan ini adalah orang yang mempunyai pola pikir bahwa hidupnya akan selalu sama hari ini, besok, dan sampai seterusnya. Apa yang saya kerjakan sekarang ini, itu adalah yang menjadi tanggung jawab saya dan saya kerjakan seadanya saja, dan apa yang saya peroleh upahnya, dan itulah yang akan saya nikmati sendiri, dan ini berkelanjutan besok dan sampai seterusnya. Dan tidak jarang kita mempunyai pola pikir yang sama. Saya akan jalani hidup ini seterusnya. Saya akan jalani yang namanya setiap kegiatan saya ini sebagai sebuah rutinitas. Ini fakta yang pertama yang harus kita ketahui tentang yang namanya penderitaan. Kalau kita ngomong kenapa saya harus mengalami yang namanya penderitaan, kenapa kita mengalami yang namanya masalah, satu hal yang kita ketahui di dalam realita kehidupan, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, penderitaan wajib kita lewati. Masalah wajib kita lewati. Filipi pertama ayat ke-29. Filipi 1 ayat ke-29. Di situ dikatakan, Filipi 1 ayat ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kalau orang yang tidak kenal Kristus saja mengalami penderitaan, masalah. Kalau Bapak Ibu pergi ke kota-kota besar sana, kalau Anda pergi yang ke tempat yang namanya kawasan kumuh, banyak orang yang tidak kenal Tuhan dan hidup mereka menderita. Terkadang kita mempunyai pikiran alangkah malangnya hidup mereka ini. Di masa dunia ini mereka sudah mengalami kesukaran, penderitaan, dan mereka tidak kenal Tuhan juga. Apa yang mereka alami kalau mereka mati meninggalkan dunia ini? Terkadang kita memikirkan seperti itu. Terlebih yang namanya orang Kristen. Orang Kristen dikaruniakan bukan untuk percaya kepada Kristus, tetapi ada bonusnya, ada tambahannya. Itu apa? Menderita untuk Dia. Bapak Ibu, pernah dikata-katain orang? Pernah digosipin orang? Hanya karena kita orang yang tanda kutip menurut kita melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita melakukan apa yang mungkin baik untuk kita lakukan. Saya pergi ke gereja, saya berdoa setiap hari, saya baca firman setiap hari, saya melakukan firman Tuhan setiap hari, dan saya belajar untuk menyempurnakan diri saya. Tetapi apa yang kita peroleh penilaian daripada manusia? Beragam. Ada orang yang mungkin, dia adalah seorang orang Kristen. Dia orang yang suka berdoa. Puji Tuhan. Tetapi ada juga tidak sedikit orang yang mencibir. Sok kudus dia itu, sok suci. Lebih kudus dia dari pendeta. Tiap hari ke gereja, tiap hari baca Alkitab, macam hidupnya saja yang sudah lebih kudus dari kita. Toh sama-sama berdosa kok. Toh
kemarin dia begini kok, melakukan dosa kok saya lihat. Tidak ada manusia pun yang lepas dari yang namanya dosa. Dan tidak ada yang namanya orang yang sempurna. Semua jauh dari kesempurnaan. Tetapi setiap hari kita belajar untuk sempurna. Bukan berarti kita adalah orang yang langsung mundur ketika ada omongan orang yang nyampe ke telinga kita. Kalau kita adalah orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Banyak. Tetapi itu menderita untuk Kristus. Kita pergi ke gereja saja dikatain orang. Ngapain pergi ke gereja? Toh melakukan dosa juga. Banyak orang mengalami seperti itu. Padahal kita semua sama di mata Tuhan. Kita sama-sama murid di mata Tuhan. Dan saya rasa waktu kita sedang dulu sekolah di kelas, sangat aneh kalau siswa saling ngomongin siswa yang lain. Murid saling ngomongin murid yang lain. Kalau lihat murid yang lain sedang rajin belajar, itu adalah hak dia. Dan kalau ada siswa ngatain, ngapain dia belajar, itu dia sedang menghina posisi dia sendiri sebagai seorang murid. Karena apa? Kita sebagai murid Kristus setiap hari, kita adalah orang yang harus belajar. Fakta yang pertama, penderitaan tidak akan pernah lepas dari setiap manusia, bahkan orang Kristen sekalipun. Karena apa? Orang Kristen dituntut untuk pikul salib. Salib itu berbicara tentang penderitaan. Salib itu berbicara tentang penderitaan. Fakta yang kedua yang kita pelajari pada pagi hari ini. Fakta yang kedua adalah dalam kondisi apapun, percayalah, itu Tuhan ada bersama dengan kita. 1 Korintus 10 ayat ke-13. Kita akan sama-sama membaca. 1 Korintus 10 ayat ke-13. Di situ dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi stop kita mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, saya gak sanggup lagi. Tuhan, persoalan macam apa lagi nih? Saya gak sanggup lagi. Atau bahkan kita sering ngomong, Tuhan, aku tak sanggup lagi. Jemputlah saya sekarang. Banyak orang menyerah di tengah jalan. Pasrah sama keadaan. Bukan berserah kepada Tuhan, tapi dia pasrah sama keadaan. Ya sudahlah. Tapi satu hal, orang Kristen punya kelebihan dari orang-orang yang ada di luar sana. Orang di luar sana bisa terkena penderitaan dan kita tidak tahu siapa yang menemani kita. Tetapi satu hal, sewaktu kita menderita di dalam Kristus, ada satu pribadi yang tetap setia menemani kita. Kalaupun semua manusia tidak bisa menolong kita, tidak bisa mendampingi kita, tidak bisa menemani kita, tapi ada satu pribadi yang siap menemani kita. Siapa dia? Tuhan kita sendiri. Dan dia memberi jaminan, dia memberi garansi kalau penderitaan atau ujian yang diizinkan terjadi dalam hidup kita tidak melebihi kekuatan kita sendiri. Bahkan dia akan memberikan kekuatan supaya kita sanggup untuk menemukan jalan keluar. Kalau kita menyerah di tengah jalan, untuk apa kita menderita? Toh ujung-ujungnya kita akan pasrah di tengah jalan. Dan waktu kita berhenti, waktu kita stop di tengah jalan, apapun ceritanya, kita tidak akan pernah menemukan jalan keluar itu. Satu hal, penderitaan boleh datang, tetapi kehidupan tetap berlanjut. Kita harus melangkah sampai Tuhan tunjukkan jalan keluar yang ada di depan kita. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, yang terakhir, Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Di situ dikatakan, Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima
mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, saya mau melihat tangan-tangan yang mengasihi Tuhan. Bisa angkat tangan Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan. Kita semua mengasihi Tuhan, kita semua mengasihi Dia. Apa yang Tuhan janjikan bagi orang yang mengasihi Dia, ia akan menerima mahkota kehidupan. Itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Tapi syaratnya apa? Syaratnya ada di kalimat yang paling atas. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Manusia tidak akan pernah lepas dari pencobaan. Yesus saja sewaktu dia menjadi seorang manusia, Yesus dicobai. Yesus dicobai. Beberapa bulan yang lalu saya iseng buka beberapa film. Saya memang suka nonton film, ya kan. Saya buka film, kemudian saya tertegun dengan sebuah judul yang berjudul Temptation of Christ. Ini apa ya? Apakah ini film Yesus yang baru atau apa? Saya nonton filmnya, The Temptation, pencobaan yang dialami oleh Kristus. Ternyata film itu menyajikan tentang bagaimana secara detail Yesus dicobai di padang gurun. Dan itu saya lihat bagaimana pedasnya kata-kata iblis kepada Yesus sendiri. Bagaimana penghakiman atau intimidasi yang iblis kasih kepada Yesus sendiri. Saya aja dengar, nonton filmnya, panas telinga saya dengarnya. Pengen diremukkan itu yang mencoba Yesus, pengen diremukkan itu iblis. Saking pedasnya. Kalau ada orang yang ngomong sama saya seperti gitu, emosian. Bahkan Yesus secara manusia pada pencobaan yang terakhir dia menghardik iblis. Boleh dikatakan apakah di situ Yesus emosi? Emosi. Yesus marah? Marah. Dia menghardik iblis. Enyahlah. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Karena apa? Saking pedasnya pencobaan yang dialami oleh Yesus. Saking pedasnya kata-kata iblis kepada Yesus. Kalau kesempatan mungkin Bapak Ibu bisa menontonnya. Cuma siap-siap aja telinga dengerin apa yang dikatakan oleh si iblis. Pedasnya minta ampun. Yesus saja mengalami seperti itu. Apalagi manusia. Tuhan saja berani dicobai oleh iblis seperti itu, apalagi kita manusia. Tapi satu hal, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dan siapa yang bertahan dalam pencobaan ini, Tuhan katakan berbahagialah. Ketika kita bertahan dalam sebuah pencobaan dan kita selesaikan pencobaan itu, Tuhan katakan berbahagialah. Dan apa yang Tuhan janjikan? Mahkota kehidupan. Dan kalau kita gagal di tengah jalan di dalam masa-masa pencobaan, dan kalau kita gagal di masa-masa pencobaan, apalagi di masa-masa sekarang ini, masa-masa pandemi, semua goncang, ekonomi goncang, seluruhnya goncang. Semua manusia digoncang pada saat ini mengalami pencobaan. Kalau kita menyerah di tengah jalan, kita tidak akan mendapat janji Tuhan, yaitu mahkota kehidupan. 3 poin yang kita pelajari. Yang pertama, manusia tidak akan pernah lepas dari penderitaan. Jadi stop mempunyai pola pikir, sepertinya saya manusia yang paling menderita di dunia ini. Sepertinya saya yang paling malang di muka bumi ini. Orang lain tidak ada yang menderita semenderitanya saya. Banyak orang seperti gitu. Terkadang saya buka sosmed, ada orang yang sedang galau. Saya baca statusnya, ya Tuhan, seperti dia ini adalah orang yang paling malang di muka bumi ini. Seperti tidak ada lagi yang namanya pengharapan hidup. Seperti ujung-ujungnya seperti seutas tali yang digantungkan. Saya baca statusnya, semoga dia mengenal Tuhan. Hanya itu saja yang mungkin saya doakan kepada dia. Dan saya tahu beberapa orang yang melebihi daripada masalahnya itu, orang-orang yang kuat, yang mampu melanjutkan kehidupannya dan sanggup melewati kehidupannya. Saya salut dengan beberapa orang single parent, ya kan, yang ditinggal oleh suami. Terkadang kita tidak tahu masa-masa sekarang ini, tapi berjuang menghidupi keluarganya, orang yang kuat.
Kita tahu bahwa sekarang ini banyak masalah yang dialami. Mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi satu hal, kehidupan tidak akan pernah stop di situ saja. Kehidupan tetap berlanjut. Dunia masih berputar, matahari masih terbit dari sebelah timur. Tapi kita ketahui Bapak Ibu, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dan kalau kita lolos tahan uji, Tuhan berikan mahkota kehidupan. Amin Bapak Ibu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan persiapkan diri kita. Persiapkan perjamuan kudus yang Bapak Ibu sudah terima. Persiapkan roti dan anggur. Bagi yang belum kebagian roti dan anggur, dapat mengambilnya dari meja pengerja yang ada di belakang. Kita persiapkan diri kita. Dia Allah Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia baik buat saya. Hanya Bapak Ibu saja katakan, Dia Allah baik. Dia Engkau baik ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan kepada setiap kami melewati setiap masalah yang kami alami pada hari-hari ini. Engkau yang memberikan kekuatan yang ekstra kepada kami kalau pencobaan itu ekstra datang kepada kami. Pada pagi hari ini dengan tubuh-Mu dan dengan darah-Mu kami datang di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati roti dan anggur perjamuan yang sudah ada di tangan kami. Biarlah ini Bapa menjadi lambang tubuh dan darah-Mu. Biarlah Tuhan ini menjadi sumber kekuatan bagi kerohanian kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena Engkau mati bagi kami. Terima kasih karena Engkau mau memberikan tubuh-Mu dan darah-Mu untuk dapat memberikan kekuatan bagi kami menanggung setiap pencobaan yang kami alami. Marilah kita berdiri di hadapan Tuhan sambil memegang roti dan anggur di tangan kita. Peganglah roti di tangan kanan dan angkat lebih tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita pegang adalah lambang dari tubuh Kristus? Amin. Amin. Marilah kita makan roti ini sambil mengingat kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita memegang cawan anggur di tangan kita dan mengangkat lebih tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara-saudara percaya bahwa anggur ini adalah lambang dari darah Kristus? Marilah kita minum anggur ini sambil mengingat kematian Tuhan Yesus Kristus.
Setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Oh ya Kami Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa untuk kematianmu. buat segala Engkau yang memberikan kekuatan atas kebaikan. setiap kami ya Yesus. Oh Yesus, sama-sama kita katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur Tuhan. Oh buat kasih setiamu. buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Bapa, Kami bersyukur ya buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Hamba-Mu memeteraikan setiap firman yang Hamba-Mu sampaikan kepada setiap loh hati kami dengan darah-Mu, dan Tuhan tetap senantiasa memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap kita yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Sambil mempersiapkan persembahan kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu. Pengumuman GBI Tarutung Kota Minggu 9 Agustus 2020. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang datang beribadah di GBI Tarutung Kota, dan juga bagi jemaat yang saat ini beribadah online lewat Facebook maupun radio 107,7 FM. Kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti ibadah-ibadah selanjutnya. Pada ibadah hari ini kita akan memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan umum sekaligus. Setelah selesai ibadah, Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar. Dan kami ingatkan kepada kepada kita semua untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online dapat mengumpulkan persembahan dan bisa mengantarkannya ke tempat ini pada hari biasa, atau dapat juga ditransfer melalui rekening bank gereja. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita. Menara 2 berjalan seperti biasa dengan jadwal. Hari Senin diisi oleh guru sekolah minggu pada jam 4 sore. Selasa diisi oleh kaum ibu jam 5 sore dan kaum bapak jam 7 malam. Rabu diisi oleh kaum muda, youth jam 4 sore. Kamis dan Jumat jam 5 sore diisi oleh pendoa dan jemaat umum yang ingin ikut serta seluruh kegiatan Menara 2 dapat diadakan di gereja dengan protokol kesehatan. Pada hari Rabu akan diadakan ibadah mesbah keluarga atau family altar di tempat ini. Ibadah keluarga ini juga disiarkan secara live streaming di Facebook. Pada pukul 19.30 kami menghimbau seluruh jemaat dan pengerja untuk ikut serta dalam ibadah ini. Dan seluruh FFA yang ada dapat silakan bergabung dalam ibadah ini juga. Pada setiap hari Sabtu akan diadakan 2 puasa di tempat ini pada jam 10 WIB.
Untuk jadwal ibadah raya minggu depan akan diadakan sebanyak 3 kali, yaitu ibadah pertama pukul 08 WIB, ibadah kedua pada pukul 09.30 WIB, dan ibadah ketiga pada pukul 11 WIB. Seluruh ibadah akan disiarkan juga secara live di Facebook GBI Tarutung Kota dan radio komunitas GBI Tarutung Kota pada gelombang 107,7 FM. Dan ibadah anak sekolah minggu masih belum dapat diadakan di gereja dan dapat mengikuti ibadah online Superbook streaming di channel YouTube Superbook Indonesia dan mulai pada pukul 06.45 WIB. Pengumuman terakhir bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi, pelayanan khusus atau konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan berdoa bagi persembahan persepuluhan yang kita bawa pada hari ini. Bapak Ibu dapat memegang amplop persembahan persepuluhan Anda. Sudah dipegang setiap amplop persepuluhannya, mari kita berdoa bagi setiap persembahan persepuluhan yang kita bagi, kita akan berikan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat Tuhan dan penyertaan-Mu ya Bapak. Di masa-masa dunia sedang mengalami krisis ekonomi pada saat ini, tapi kami Tuhan pelihara dengan cara yang ajaib. Amin. Dan pada Tuhan saat ini kami akan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kami akan mengembalikan 1/10 daripada apa yang kami dapatkan. Dan kami kembalikan ini demi kemuliaan nama-Mu, untuk menyebarkan daripada kerajaan-Mu. Dan biarlah Engkau disenangkan ya Bapa. Kami kembalikan ini dengan secara tulus kami dan dengan hati kami yang paling ikhlas ya Bapa. Biarlah ini menjadi benih kami Bapa selama bulan ini. Penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Amin. Kami tidak akan pernah mengalami yang namanya setiap sakit penyakit. Kami dijauhkan daripada setiap pencobaan. Kami dijauhkan daripada setiap masalah. Kami dijauhkan dari setiap pandemi yang ada. Dan kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Mazmur 91 digenapi atas setiap kami. Dan terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Sebentar kami akan tutup ibadah ini. Tuhan yang memberkati kami dengan berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Mu, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Mari buka kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus. Itulah yang akan tetap senantiasa memberkati, menyertai, dan bahkan memelihara hidupmu mulai dari hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati oleh Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu boleh mengantarkan persembahan di belakang, tetap dengan menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati.